Ya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa. Lantas seberapa efektifkah pembentukan Satgas Kuala ini? Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan sejumlah narasumber yang telah tergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu Kang Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti telah bergabung di studio TV One. Selamat malam Kang Yayat. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah datang langsung. Siap, terima kasih. Baik, kemudian juga melalui sambungan virtual sudah tersambung Kang Bima Arya yang merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Baik, sudah tersambung dengan baik. Kemudian juga ada Bupati Gayo Lues, pemirsa, Bapak Suhaidi. Selamat malam Pak Suhaidi. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya izin ke Pak Wamen terlebih dahulu berkaitan dengan Satgas yang saat ini memang sudah dibentuk. Pak Wamen, sudah disetujui per tanggal 1 Januari 2026 kemarin oleh Pak Presiden. Lantas seperti apa sebenarnya mekanisme pelaksanaan tugas di lapangan, Pak? Karena kan memang nantinya akan tergabung pula instansi-instansi lain dan juga otoritas terkait. Jadi begini, ini kan ada Satgas yang nanti fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi Raprekon yang belum terbentuk begitu. Nah, tapi ada juga Satgas yang digagas oleh Pak Safri, yaitu Satgas Kuala, Satgas Kuala. Nah, ini fokus pada normalisasi sungai. Nih, saya sekarang sedang berada di Aceh Tamiang, sudah berapa hari ini, dan Pak Safri juga tadi mengunjungi Aceh Tamiang, didampingi oleh Pak Bupati, ini melihat langsung kondisi sungai yang memang memerlukan normalisasi dengan skala yang sangat besar. Ada sekitar 30 km yang menurut Pak Bupati itu perlu dinormalisasi. Bahkan tadi kapal yang mengangkut Pak Bupati dan Pak Menhan sempat juga terdampar tersendat ya karena tingginya sedimentasi tadi. Nah, ini memang belum pernah dilakukan proses normalisasi selama ini sungai-sungai ini. Nah, karena itu sangat tepat sekali, sangat pas sekali apabila memang selain kita fokus pada rehabilitasi, rekonstruksi, ya kita fokus juga pada normalisasi sungai. Karena tidak ada artinya apa yang kita lakukan terhadap pengungsi, kita melakukan pembangunan fisik, kalau persoalan akarnya ini, persoalan banjir ini nggak ditangani. Ya, saya kira seperti itu kondisinya. Dan ini sebetulnya sudah diajukan juga menurut Pak Bupati, ini sudah agak lama kebutuhan untuk normalisasi ini. Ya, tetapi ya sekarang nih kita ambil hikmahnya, memang perlu, dan menurut informasi tadi memang akan dilakukan sesegera mungkin di bulan Februari, ya sudah mulai Satgas Kuala ini melakukan proses normalisasi dan diperkirakan mungkin sekitar 3 bulan ini akan bisa berproses untuk diselesaikan gitu. Oke, jadi targetnya 3 bulan ya Kang. Kalau yang 30 km itu tadi hanya di Tamiangkah atau memang sudah secara keseluruhan? Nah, itu di Sungai Tamiang ya, dari hulu ke hilir itu kira-kira menurut Pak Bupati itu sepanjang 30 km. Kalau target keseluruhannya apakah juga tetap 3 bulan dari Pak Presiden? Ya, kalau keseluruhan ya tentu nanti tidak hanya di sungai itu ya, ini nanti tentu akan dibicarakan lagi fase-fasenya, lokusnya di mana saja. Tapi sementara ini informasi yang kami dapat berdasarkan kunjungan Pak Menteri Pertahanan tadi bersama Pak Bupati, ya fokus di Sungai Tamiang tadi, seluas 30 km. Baik, saya bergeser ke Pak Suhaidi, Bupati Gayo Lues. Pak Suhaidi, ini sudah lebih dari 1 bulan begitu ya bencana yang terjadi. Kondisi di Gayo Lues sendiri sejauh ini seperti apa berkaitan dengan pendistribusian bantuan juga, Pak Suhaidi? Ya, terima kasih Mbak Tiara. 36 hari pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, sebenarnya untuk seminggu yang lalu akses menuju Gayo Lues sudah ada 2 jalur yang bisa dilewati. Pertama dari jalur Abdia, kemudian 1 jalur lagi dari Aceh Tenggara menuju Gayo Lues. Tetapi karena ada banjir susulan, kemudian tingginya curah hujan beberapa hari yang lalu, ini akses dari Aceh Tenggara menuju Gayo Lues kembali mengalami longsor dan amblas badan jalan. Dan kemarin lokasi-lokasi banjir tersebut, longsor tersebut sempat dikunjungi oleh Bapak Kepala BNPB, Pak Suryanto. Dan tadi siang juga kita kedatangan tamu langsung meninjau kondisi jalan yang menghubungkan antara Aceh Tenggara dan
Kabupaten Giluas tadi dikunjungi oleh Bapak Menteri PU dan tadi sore beliau sudah kembali ke Jakarta. Kenapa ini penting menurut kami? Karena memang ini adalah salah satunya jalur logistik. 95% logistik yang di Giluas itu melewati jalur Aceh Tenggara Giluas ini. Ya. Jadi ini adalah jalan yang sangat penting bagi Kabupaten Giluas, termasuk barangkali nanti ada kaitannya dengan pembangunan baik nanti pembangunan rumah sementara yang warga yang sudah kita usulkan ke BNPB gitu, Pak. Ya. Baik, Pak Suhaidi tadi kalau dari Kang Bima begitu ya menyebut di Tamiang saja ini 30 sungai yang nantinya akan dilakukan normalisasi. Sebenarnya kalau di Giluas kondisi sungainya sendiri seperti apa, Pak? Ya, pertama saya apresiasi pembentukan Satgas ini mudah-mudahan bisa mempercepat penanganan normalisasi sungai. Karena daerah Kabupaten Giluas adalah kabupaten yang berada di kawasan hulu Aceh. Sungai di Tamiang, sedimentasi di Tamiang itu sebenarnya bersumber dari Giluas, Mbak Tiara. Artinya kita percuma saja di daerah hilir kita perbaiki, tetapi hulunya tidak kita normalisasi. Saya pikir ini akan tidak berhasil juga penanganan di daerah hilir. Artinya untuk Giluas sendiri ada 3 das yang besar di Giluas. Pertama das Sungai Alas, kemudian Kerung Tripa, dan das Tamiang. Artinya saya pikir 30 km itu mungkin hanya untuk khusus Tamiang gitu, Bu. Dari 3 das yang di Giluas ini saya pikir ini bisa ratusan kilometer gitu, Bu. Ratusan kilometer yang ada di Kabupaten Giluas saja. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, sesuai dengan permintaan kami kepada Menteri PU tadi siang, itu memang banyak sekali jalan nasional, jalan provinsi dan jalan daerah itu langsung bersentuhan atau bersinggungan dengan sungai gitu, Bu. Artinya percuma saja kita memperjalan sebelum sungainya ini kita normalisasi gitu. Kita kembalikan kepada jalur-jalur awal. Karena banyak sekali sungai kita hari ini sudah berubah jalur menjadi jalur-jalur lain sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup masif di Kabupaten Giluas gitu, Mbak Tiara. Oke, baik. Saya ke Kang Yayat. Ya. Kang Yayat, kalau kita lihat Satgas Kuala ini ya yang sudah disetujui oleh Pak Presiden ini sebenarnya apakah memang betul menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya solusi strategis berkaitan dengan percepatan pemulihan bencana di Sumatera? Ya, kan ada pembagian penugasan. Sekarang menormalisasi sungai. Bagaimana, ada nggak satgas khusus untuk permukiman? Satgas khusus untuk aspek pertanahan. Karena persoalan ada juga satgas khusus untuk pemulihan pertanian. Ini kan menarik ya. Nah, kalau dalam kondisi kedaruratan seperti diminta sekarang, menormalkan sungai mungkin salah satu cara yang dianggap efektif untuk mengantisipasi potensi curah hujan. Misalnya dalam 3 bulan terakhir ya, kita kan masuk bulan hujan cukup tinggi. Kalau sungainya mengalami pendangkalan, kapasitas akan berkurang. Artinya potensi banjir, peluapan akan terus terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, Satgas yang ditugaskan ini, basis utamanya apa? Harusnya ada data. Dari 30 km itu, di mana wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi dan pengurukan yang mana yang perlu diprioritaskan. Karena kita harus lihat, mengembalikan fungsi badan airnya pun harus diperhitungkan. Lebar alaminya berapa? 15 meter, berapa meter, kedalamannya berapa? Tetapi Satgas pun sekaligus diharapkan bukan hanya pengurukan sungainya, tapi juga menata sempadan sungai. Yang sekarang mungkin ada permukiman atau bagian lain yang minimal kalau menurut ketentuan peraturan itu 15 meter, kalau tidak ada tanggulnya dia harus kosong dari perumahan. Jadi menormalkan sungai, tapi sekaligus menormalkan kehidupan masyarakat dan menormalkan lingkungan perumahannya. Nah, itu kan satu. Nah yang kedua, kita kan harus berpikir praktis ya. Ada isu misalnya untuk mengoptimalkan bahan lumpur katanya. Ada swasta. Sebetulnya ini swasta kan yang sudah tertarik. Ini kalau nanti dikaitkan dengan Satgas Permukiman, bahan lumpur sungai itu sebetulnya bisa dimanfaatkan jika dicampur dengan semen dan pasir. Jadi kayak bata atau batako. Kita kan tahu kadang-kadang batako aja dari tanah yang lempung gitu ya bisa jadi batako. Tapi kalau misalnya nanti ada satu pemikiran bersama, ada potensi lumpur yang betul-betul bisa menjadi bahan untuk pembuatan rumah, itu kan bisa dimanfaatkan. Tapi pertanyaannya nanti fabrikasinya di mana, potensinya juga di mana. Jadi menurut saya kita berpikir bukan hanya pada sisi menormalkan sungai, tapi bagaimana memanfaatkan hasil pengurukan pun bisa untuk dijadikan rehabilitasi perumahan yang ada sekaligus menata permukimannya.
Belajar dari mana? Dari BRR Aceh ketika ada tsunami. Saya ingat banget Sungai Kuring Besar Aceh itu ketika ada tsunami itu ditata ulang, betul-betul ditata ulang, meletakkan permukiman yang jauh dari wilayah sungai sehingga dia aman. Ini kan menarik. Jadi saran kita ya, kalau bisa ada dasar perencanaannya terlebih dahulu. Satgas ini berapa lama bekerja? Setahun, 3 bulan, atau berapa bulan? Maka jika ada rencana yang sudah pasti, master plan perencanaan sudah ada, maka bekerjanya bisa dimulai dari situ terlebih dahulu. Oke, perencanaan dan juga pemanfaatan material-material yang bahkan itu bisa membantu ya untuk bahkan perumahan yang nantinya akan dibangun, perumahan permanen untuk warga begitu ya Kang ya. Nanti itu yang kemudian juga akan saya tanyakan ke Wamendagri begitu ya, berkaitan dengan perencanaan dan juga hal-hal lain yang tentunya perlu untuk diketahui oleh masyarakat yang saat ini tentunya tengah menunggu bagaimana langkah dari pemerintah gitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.